Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilta Aktazia dengan stambuk A1L1 20012. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuan, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Kemudian, wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa tersebut memiliki ketahanan nasional. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi merupakan suatu ketahanan di mana bangsa Indonesia menggunakan penanggulangan segala bentuk atau macam ancaman yang ada. Dikatakan lanjut oleh GPH.S. Surya Mataraman bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua sebagai ilustrasi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab hal tersebut memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi ini tidak bersifat statis. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai strategi dalam pengertian yang ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawabannya pun sederhana, karena bangsa Indonesia itu menggunakan strategi ketahanan nasional. Kemudian dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena itu, aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan. Ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah
ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah tentang ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Kemudian menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan ketahanan nasional dan bela negara. Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep ketahanan nasional. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SS Squad. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai ke kawasan kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Pada hakikatnya, esensi dan urgensi ketahanan nasional itu adalah kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional dalam Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan oleh Astagatra, yang terdiri dari 3 gatra alamiah dan pancagatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia disebut sebagai berikut. Terdapat 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu yang pertama ada gatha letak dan kedudukan geografi. Yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Kemudian bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Pengertian bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar militeran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Kemudian bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan keikutsertaan warga negara dalam bela negara, serta secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi ataupun jalur non formal atau melalui sosialisasi kemasyarakatan.
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.